Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Begitu pula kepada para sahabat dan keluarga beliau yang mulia, serta seluruh pengikut risalahnya hingga akhir nanti. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bulan Ramadan yang mulia ini akan terasa begitu singkat. Hari-harinya akan berlalu begitu cepat, meninggalkan kita penuh penyesalan jika tidak segera tersadar untuk mengisinya dengan berbagai kebaikan. Isyarat begitu dalam tentang hari-hari Ramadan kita dapatkan setelah ayat perintah kewajiban berpuasa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183-184. Hanya beberapa hari, tentu saja, karena ia akan lebih dari 29 atau 30 hari. Karenanya, tanpa mengetahui seluk-beluk dan keutamaan ragam amal dalam Ramadan, bisa jadi Ramadan yang singkat akan benar-benar berlalu begitu saja, nyaris tanpa amal dan kenangan yang berarti. Nauzubillah summa nauzubillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 5 kunci sukses Ramadan yang jika kita menjalankannya dengan baik, insya Allah akan menjadikan Ramadan kita lebih berharga, lebih terasa, dan lebih berkah insya Allah. Dengan 5 hal tersebut, kita bisa meniti hari-hari Ramadan dengan dipenuhi amal yang baik dan disyariatkan. Adapun 5 hal tersebut adalah: pertama, menghayati hikmah dan manfaat puasa bagi kita. Jika seseorang memahami maksud, hikmah, dan manfaat dari apa yang dilakukan, maka tentulah ia akan menjalankannya dengan ringan dan senang hati. Maka begitu pula seseorang yang berpuasa, ketika ia benar-benar mampu menghayati hikmah puasa, maka ibadah yang terlihat berat ini akan dijalaninya dengan penuh kekhusyukan dan hati yang ringan. Di antara hikmah puasa antara lain adalah menjadi madrasah ketakwaan dalam diri kita, sebagaimana isyarat Al-Quran ketika berbicara kewajiban puasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar supaya engkau bertakwa. Hikmah puasa yang lain adalah menggugurkan dosa-dosa kita yang terdahulu, sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat seputar keutamaan ibadah puasa Ramadan. Hikmah puasa berikutnya tentu saja menjadikan kemuliaan tersendiri bagi yang menjalaninya hingga hari kiamat nanti. Jangankan amal ibadahnya, bahkan bau mulut orang yang berpuasa pun menjadi tanda kemuliaan tersendiri di akhirat nanti. Subhanallah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
La khulufu famisa ini atyabu indallahi ta'ala min rihil miski. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari aroma kasturi. Hadis riwayat Bukhari. Dengan memahami hikmah puasa yang begitu besar dan mulia bagi kita, maka insya Allah membuat kita lebih bersemangat dalam menjalani hari-hari Ramadan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun langkah sukses Ramadan yang kedua adalah mengetahui fikih dan aturan-aturan dalam ibadah puasa. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin." Seseorang fakih, ahli ilmu agama, lebih ditakuti setan daripada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis di atas menegaskan kepada kita tentang urgensinya beribadah dengan ilmu. Bahkan salah satu syarat diterimanya ibadah adalah i'tiba atau sesuai aturan dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kaitannya dengan puasa, sungguh ibadah ini mempunyai kekhususan dalam aturan fikihnya yang berbeda dengan lainnya. Para ulama pun menjadikan bab puasa sebagai pembahasan khusus dalam kitab fikihnya. Kita perlu mengkaji ulang, bertanya, dan mempelajari apa-apa yang sebelumnya kita yakini atau kita ketahui, agar kita mampu menjalani ibadah ini dengan baik tanpa keraguan sedikit pun. Hal yang penting kita ketahui utamanya tentang apa-apa yang dibolehkan, apa-apa yang membatalkan, siapa saja yang boleh berbuka, dan apa konsekuensinya. Mari kita sempatkan dalam hari-hari ini untuk kembali mengkaji fikih seputar puasa. Tidak ada kata terlambat untuk sebuah ilmu ibadah yang mulia. Langkah ketiga, menjaga puasa kita agar tetap utuh pahalanya. Yang dimaksud menjaga puasa kita adalah upaya untuk menjadikan pahala puasa kita utuh. Dua cara yang harus kita lakukan dalam kaitannya hal ini, yaitu menjalani sunah-sunah puasa serta menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi pahala dan hikmah puasa. Adapun sunah-sunah puasa antara lain adalah mengakhirkan syahur dan menyegerakan berbuka. Sunah yang sederhana ini adalah bagian dari kemudahan dan keindahan syariat Islam. Kita diminta mengakhirkan sahur sebagai persiapan untuk menjalani puasa seharian. Begitu pula kita diminta menyegerakan berbuka karena sebagai kebutuhan fitrah manusia yang harus diperhatikan. Sunnah puasa lainnya adalah dengan berdoa sebelum dan saat berbuka. Saat berbuka dengan seteguk air. Semoga sunnah yang sederhana ini bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan pahala puasa kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga puasa juga dengan menjauhi segala sikap dan tindakan yang akan mengurangi keberkahan puasa kita, seperti marah tiada guna, emosional, berdusta dalam perkataan, ghibah, maupun kemaksiatan secara umum. Hal-hal semacam di atas selain dilarang secara umum bagi seorang muslim, juga akan mempengaruhi kualitas puasanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh-jauh hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'um wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illal syahr. Betapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar. Dan betapa banyak orang yang salat malam atau tarawih
tapi tidak mendapatkan apa-apa selain bergadang saja. Hadis riwayat An-Nasai. Mari kita mengambil pelajaran dari hadis di atas untuk kemudian meniti hari-hari Ramadan kita dengan penuh kehati-hatian dan perhitungan. Siapapun kita tidak akan pernah rela jika hanya mendapat lapar dahaga saja di bulan mulia ini. Keempat, menghias puasa kita dengan ragam amal yang disyariatkan dalam Ramadan. Sesungguhnya ibadah dalam bulan Ramadan bukan hanya puasa saja, tetapi banyak ragam ibadah yang juga disyariatkan dalam bulan penuh berkah ini. Mari kita menghias Ramadan dengan ibadah-ibadah mulia tersebut, agar Ramadan sebagai madrasah ketakwaan benar-benar hadir dalam hidup kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh pada kita bagaimana beliau menghias hati-hati Ramadannya dengan tadarus tilawah, memperbanyak sedekah, sholat tarawih, memberi hidangan berbuka, bahkan juga iktikaf di masjid pada 10 hari yang terakhir. Jika kita ingin merasakan Ramadan yang berbeda dan bermakna, tentu menjadi penting bagi kita untuk menghias Ramadan kita dengan amal ibadah tersebut. Keberkahan Ramadan akan begitu terasa paripurna dalam hati kita. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langkah sukses yang terakhir atau kelima adalah mempertahankan atau menjaga semua amal dengan istiqomah hingga akhir Ramadan. Bulan Ramadan dipenuhi banyak amal yang sungguh akan melelahkan sebagian besar orang. Karenanya kita sering menjadi saksi bagaimana kaum muslimin berguguran dalam perlombaan Ramadan ini sebelum mencapai garis finishnya. Sholat tarawih di masjid mulai menyusut sedikit demi sedikit seiring berlalunya hari-hari awal Ramadan. Karenanya merupakan hal yang tidak bisa dibantah adalah jika kesuksesan Ramadan bergantung dari keistiqomahan kita menjalani semua kebaikan di dalamnya hingga akhir Ramadan tiba. Syariat kita yang indah pun seolah memberikan motivasi di ujung Ramadan agar kita bertambah semangat dalam beribadah, yaitu dengan menurunkan malam Lailatul Qadar yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjalankan iktikaf untuk menutup bulan keberkahan ini. Beliau juga bersungguh-sungguh di penghujung Ramadan. Ibunda Aisyah menceritakan kepada kita, karena An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhalal asyru syadda mi'zahrahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk 10 hari terakhir Ramadan menghidupkan malam, membangunkan istrinya dan mengikat sarungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akhirnya marilah kita berusaha menjalankan 5 kunci sukses Ramadan di atas, agar usaha kita mendapatkan keberkahan dan kesuksesan Ramadan benar-benar terarah dengan baik dan optimal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberikan kekuatan pada kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sekian penuturan dari saya. Semoga kita semua mendapatkan pelajaran dan manfaat dari apa yang telah saya sampaikan. Dan mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan dari diri saya pribadi. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.